Piala AFF ini kan piala yang belum pernah dimenangkan oleh Indonesia. Levelnya ini turnamen yang paling tinggi di ASEAN ya. Setelah itu ada SEA Games dan Indonesia baru 6 kali hanya menjadi runner up ya. Sehingga apapun hasil yang diraih gitu kalau belum juara itu pasti ada keinginan-keinginan ya. Nah, ini karena Indonesia lolos dari grup aja nggak mampu sehingga menjadi sorotan Coach Sintayong ini kinerjanya. Padahal kalau kita mau lihat secara keseluruhan, tim yang diturunkan ini adalah tim U22. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tim ke kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. Untuk ke SEA Games 2025. Usianya ini usia yang masuk untuk dua ajang itu. Jadi dengan usia yang baru U22, tampil di turnamen yang pemain-pemainnya juga banyak yang senior juga. Vietnam ini pemain-pemain senior yang ngalahin Indonesia 1-0. Laos, Myanmar, Filipina itu juga ada pemain-pemain mudanya, tapi juga dimix sama pemain yang lebih senior gitu. Jadi memang ada tantangan yang nggak mudah dihadapi oleh tim ini, ya. Lain halnya kalau misalnya yang tampil juga tim senior Indonesia gitu yang di kualifikasi Piala Dunia kemarin main di sini, tapi kan itu nggak bisa kejadian. Gitu. Oke, itu kan yang mungkin menjadi pertanyaan. Mungkin di awal akhirnya bertanya, kenapa akhirnya yang turun adalah U22? Dan ini kan yang menjadi pertanyaan, apakah tadi ini menjadi sebuah target ke depannya yang hingga akhirnya yang main bukan tim senior, tapi tim U22 di sini? Ya, tujuannya adalah untuk mematangkan tim yang pertama kan. Dari awal sudah dibilang seperti itu dari PSSI melalui ketua umum, lalu Coach Sintayong juga memilih pemain-pemainnya U22. Ini kan hal yang disepakati bersama. Jadi bukan karena salah satu pihak yang tampil U22 aja Coach Sintayong atau PSSI aja, tapi kan ini merupakan keputusan bersama gitu. Nggak mungkin Coach Sintayong milih pemain U22 tanpa restu dari PSSI gitu. Nggak mungkin juga PSSI milih pemain orang pelatihnya Coach Sintayong gitu kan. Jadi kesepakatan untuk menampilkan tim U22. Mungkin yang menjadi bukan kontroversi, menjadi perbincangan sekarang adalah kenapa kok nggak juara gitu ya, kenapa kok menampilkan tim ini gitu. Jadi ada baiknya memang, idealnya memang harus diingat lagi bahwa tujuannya tampil di turnamen ini adalah untuk pematangan tim, untuk mencari kerangka tim gitu. Hanya saja memang menjadi perdebatan karena Indonesia belum pernah juara di ajang ini, kecuali ya kalau misalnya seperti Thailand sudah berkali-kali juara, Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand itu udah pernah juara semua untuk di AFF. Indonesia aja yang belum pernah. Kalau misalnya Indonesia sudah pernah juara di ajang ini, terus tampil dengan U22, saya pikir pro kontra perdebatannya nggak akan sedahsyat sekarang sih. Artinya kalau kemarin menang, lain cerita yang akan keluar seperti itu. Tapi kan kalau kita catatan Anda sendiri, kalau kita lihat di sini, ini dilihat bahwa timnas Indonesia kemarin hanya menang 1 kali melawan Myanmar. Lalu kemudian nasib yang berakhir sedikit menyakitkan ketika kita harus kalah terakhir di Filipina. Catatan Anda sendiri dari permainan kemarin anak asuh STS sendiri, seperti apa sebenarnya? Apa yang sebenarnya membuat akhirnya anak-anak ini gagal? Apakah mental yang belum cukup atau seperti apa? Secara hasil memang dari 4 kali main, kalau yang dilihat hasilnya ya, dari 4 kali main menangnya hanya sekali lawan Myanmar, 1-0 di kandang lawan. Main di kandang sendiri di Solo itu ditahan imbang Laos 3-3. Terakhir pertandingan lawan Filipina kalah 0-1. Waktu main di Vietnam kalah 0-1. Ini pertandingan ketiga ya. Jadi kalau dari hasil memang hanya bisa menang sekali, 2 kali seri, 1 kali kalah dan gagal. Dan 2 kali serinya itu di kandang, 2 kali gagal poin penuh itu di kandang sendiri gitu. Benar. Sehingga jadi kelihatan sekali bahwa wah ini kok nggak meyakinkan itu, ini kok nggak memuaskan hasilnya itu. Tapi secara permainan kalau menurut saya setelah menang lawan Myanmar lalu ditahan Laos, itu memang agak mengecewakan ya. Karena menghadapi Laos, tim sekelas Laos itu ditahan imbang 3-3 main di Solo lagi kan. Belum pernah ada sejarahnya Laos bisa mencetak 3 gol ke gawang Indonesia. Baru di tahun 2012 Piala AFF Laos itu imbang 2-2. Tapi nggak pernah sampai bisa mencetak 3 gol gitu. Kalau imbang pernah tahun 2012. Nah, setelah lawan Vietnam kalah itu. Tapi secara permainan kalau saya sih menilainya Indonesia membaik, terutama dalam sisi pertahanan. Kebobolan 1 ya lawan Vietnam, main di Vietnam, tapi Vietnam itu yang main adalah pemain-pemain yang sangat matang. Ya. Waktu lawan Filipina, sebelum terjadi kartu merah, itu sebenarnya kalau menurut saya Indonesia punya peluang besar untuk menang gitu. Nggak cuma untuk seri aja, tapi untuk menang. Tapi kalau sudah terkena kartu merah ya itu
game plan ataupun cara main ataupun tekanannya pasti akan sangat berbeda gitu. Sehingga akhirnya kalah juga 1-0, itu pun lewat penalti. Dan catatan memang yang harus dievaluasi memang soal mental, terutama emosi pemain. Ya, waktu lawan Laos, Marcelino Ferdinand kena kartu merah, 2 kali kartu kuning. Ya, nggak bisa main waktu lawan Vietnam. Waktu lawan Filipina, kapten Ferrari yang terkena kartu merah karena nyikut pemain lawan. Jadi mungkin catatan yang paling kelihatan adalah bagaimana mental terutama ketika menghadapi tekanan dari lawan, menghadapi provokasi dari lawan, itu hal yang biasa terjadi sebetulnya ya, tapi nggak mudah untuk dihadapi untuk pemain-pemain U23. Jadi sudah terkena kartu merah, dalam kondisi tertekan, harus menang lawan Filipina. Pemain-pemain lawan juga menurut saya lebih matang ya, karena ada banyak pemain Filipina itu yang abroad, yang mainnya di luar Filipina. Ada yang main di Inggris, main di Jerman, di Belgia, meskipun nggak di top levelnya. Menghadapi lawan yang lebih matang dan kompetisinya kalau di Eropa kan menurut saya lingkungan kompetisinya, environment-nya itu lebih bagus dibandingkan dengan Filipina ataupun mungkin di ASEAN gitu. Jadi nggak mudah untuk menghadapi Filipina sebetulnya. Dan Filipina sebelum menghadapi Indonesia itu nggak pernah kalah. Lawan Myanmar, lawan Laos, lawan Vietnam, mereka main 1-1 semua. Jadi itu yang terjadi. Tapi gini, kalau dari Anda sendiri melihat permainan dari seluruh permainan, ini memang menjadi catatan atau tadi kalau kita emosi yang memang harus diperbaiki lagi seperti itu. Tapi apa yang memang catatannya? Karena kalau kita lihat ada sebuah perubahan juga kah di sini dari permainan anak-anak asuhan STY di sini, pertahanannya atau seperti apa yang sebenarnya menjadi catatan juga di sini? Jadi gini, ini tim sebelum tampil di turnamen persiapannya nggak terlalu lama, mungkin hanya sekitar 2 minggu ya. Memang kalau misalnya sebuah tim nasional mau menghadapi turnamen atau menghadapi pertandingan internasional itu kumpulnya nggak lama. Tapi yang menjadi PR bagi seluruh tim, official, coach, manajemen adalah mereka ini sebelumnya juga nggak pernah jarang kumpul bareng gitu. Lain dengan tim nasional senior ya, mereka juga tersebar ke bermacam-macam klub gitu. Ada yang di Italia, ada yang di Indonesia, ada yang di Thailand. Tapi mereka udah sering kumpul bareng berapa hari main, kumpul bareng berapa hari main, di kualifikasi sejak babak pertama, babak kedua, kualifikasi ketiga, ritualnya seperti itu. Nah, mereka ini yang U22 belum mengalami hal itu. Jadi memang kelihatan sekali bahwa tidak ada chemistry pada saat belum permainan ya, sedang membangun chemistry. Dan nggak ada pertandingan uji coba internasional. Lawan Indonesia seperti Myanmar, Laos itu melakukan pertandingan internasional. Mereka punya pertandingan internasional gitu ya. Indonesia nggak punya, hanya persiapannya sekitar 2 minggu, nggak sampai 3 minggu ya. Terus mereka tampil di turnamen ini. Sehingga ketika tampil di turnamen memang kelihatan Coach Sintayong juga masih mencari-cari mana nih yang pemain-pemain yang cocok, mana pemain-pemain yang jadi kerangka tim gitu ya. Sehingga kelihatan pertama mentalnya itu tadi. Kedua, susah untuk mencetak gol pemain depan, terutama pemain depan. Karena dari 4 kali main, Indonesia menang 1-0 lawan Myanmar, seri 3-3 lawan Laos, lalu nggak bisa cetak gol lawan Vietnam dan Filipina. Yang mencetak gol itu bukan pemain depan, pemain-pemain belakang semua gitu. Ferrari 2 gol, ada Kadek 1 gol, Asnawi cetak 1 gol. Jadi PR-nya yang paling kelihatan adalah bagaimana menyelesaikan pertandingan dengan mencetak gol, terutama untuk pemain depan. Nah, kalau catatan STY sendiri atau Anda melihat apa yang memang di sini menurut Anda? Karena di sini kita lihat apakah memang strateginya yang dari awal yang salah atau memang cara melatihnya tadi kalau Anda bilang karena ini kan semuanya tidak datang dengan waktu yang lama untuk bertemu terlebih dahulu. Mereka langsung tanding seperti itu. Artinya yang tadi kita bilang tidak ada chemistry yang terbangun juga, pengalaman yang kurang. Di sini Anda melihat catatan yang apa yang membuat para pemain kita pun jadi akhirnya merasa lost dan akhirnya kita kalah di sini. Kalau strategi menurut saya sih gini, strategi itu yang paling tahu gitu ya kan pelatih ya. Tapi yang kelihatan adalah sebenarnya Indonesia sudah cukup tampil menguasai possession. Penguasaan bola itu sudah cukup menguasai, terutama ketika menghadapi 3 lawan kecuali Vietnam. Artinya strategi yang dilakukan oleh STY cukup tepat di sini dalam hal ini. Paling tidak ketika menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas secara tradisi itu ada di bawah Indonesia, Myanmar, Laos, Filipina, itu berhasil menguasai permainan. Tapi kan menguasai permainan aja nggak bisa jadi menang kalau nggak mencetak gol. Apalagi kalau misalnya kebobolan seperti kita menghadapi Vietnam. Jadi game plan ataupun strategi yang dilakukan Coach Sintayong itu
dengan kondisi persiapan seperti itu, nggak ada pertandingan uji coba internasional, persiapannya juga cuma sebentar, pemain-pemainnya juga belum terlalu sering untuk main bareng, itu paling tidak sudah kelihatan progresnya. Memang progresnya meningkat, kalau menurut saya ya, tapi nggak cukup untuk bisa meloloskan Indonesia ke babak berikutnya gitu. Karena memang itu tadi bahwa seri lawan Laos, kalah lawan Filipina itu nggak masuk di hitungan sebetulnya. Pak Erik kan juga bilang, Ketum juga bilang bahwa hitungannya lawan Myanmar, lawan Laos itu menang. Lawan Vietnam oke lah gitu ya. Seri udah bagus main di kandang lawan, pemain-pemainnya juga jauh lebih berpengalaman. Lawan Filipina juga harusnya bisa menang gitu, karena mainnya di kandang sendiri gitu. Dan ini tapi kemungkinan ya itu kemarin ya, atau Anda akhirnya tadi kita bahas di awal yang memang jadi pertanyaan, apakah ini karena memang yang diturunkan adalah U22 kemudian, atau mungkin Anda bisa menjelaskan juga kenapa akhirnya PSSI memutuskan atau Sintayong juga akhirnya memutuskan oke, kita pakai U22 karena kali ini kita untuk kedepannya ini akan lebih bagus juga buat U22 ini juga atau untuk timnas kita. Ya, ada beberapa faktor yang membuat akhirnya tim U22 ini yang dikirim. Yang pertama tadi sudah sempat kita bahas bahwa ini tim yang dipersiapkan untuk ke SEA Games 2025. Yang mana Indonesia menjadi juara bertahan di medali emas. Terus untuk kualifikasi Piala Asia U23. Di U23 lalu Piala Asia, Indonesia kan tembus ke semifinal. Sampai ke semifinal gitu ya, meskipun kalah lawan Uzbekistan. Nah, faktor yang juga membuat tim U22 ini yang dipilih adalah nggak mudah untuk memanggil pemain-pemain senior untuk main di turnamen ini. Karena kompetisinya sedang berjalan. Kompetisi liga sedang berjalan. Klub itu juga nggak mudah untuk melepas, karena kan yang bayar pemain kan klub. Mereka sedang berkompetisi untuk memperebutkan gelar juara, ya. Belum yang di luar, belum pemain-pemain abroad. Itu jelas sangat sulit karena ini bukan agenda FIFA. Turnamen ini bukan agenda FIFA, dan itu yang membuat faktor kesulitan bagi PSSI, Coach Sintayong untuk menarik pulang pemain-pemain yang lebih senior. Karena yang U22 ini relatif lebih gampang karena mungkin ya kebanyakan dari mereka adalah pemain-pemain cadangan atau bukan starter di klub masing-masing. Ya. Seperti di awal kita katakan, Bung Erwin, bahwa setelah event kemarin, AFF kemarin, dan Indonesia akhirnya tersingkir, ini kan kemudian yang jadi sorotan adalah Coach Sintayong. Kemudian bagaimana kemudian nasib Sintayong ke depannya. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ada yang bilang jangan diganti dulu, tapi harus dilanjutkan karena masih ada PR lain yang harus dilakukan oleh Sintayong. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Bung Erwin? Ya, yang pertama adalah kalau kita lihat AFF ini menjadi bahan evaluasi gitu ya. Karena setiap pelatih tim nasional sepak bola dimanapun, di negara manapun di dunia ini, itu memang harus selalu dievaluasi gitu. Kursinya akan selalu panas. Sepak bola olahraga populer gitu ya. Terus namanya pelatih tim nasional yang harus selalu dievaluasi. Kalau nggak dievaluasi malah bahaya. Yang pertama, tapi evaluasinya harus proper dong. Iya kan? Indonesia tampil di AFF dengan U22, kesepakatan udah semua nih. Dan orang-orang sudah tahu dari sebelum turnamen, ini yang U22 loh yang main dengan alasan seperti ini gitu. Terlepas dari hasilnya seperti apa, ya sudah. Seperti itu hasilnya, ya tetap harus dievaluasi. Setelah turnamen, kalau mau di breakdown, nih pertandingan lawan Myanmar kenapa, lawan Laos siapa, kenapa, lawan Vietnam kenapa kalah, lawan Laos kenapa nggak bisa menang, lawan Filipina kenapa kok kalah. Ya itu memang harus dievaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Ya PSSI, karena PSSI kan yang meng-hire, yang mengontrak Coach Sintayong. Coach Sintayong itu kan karyawannya PSSI, kan istilahnya seperti itu. Jadi memang harus dievaluasi, harus selalu dievaluasi. Masalahnya selama ini kan ada kesan bahwa Coach Sintayong itu ya memang banyak berhasilnya ya. Meloloskan ke Piala AFF U23, Piala AFC U23, sekarang masih di kualifikasi ketiga Piala Dunia. Kan agak jarang selama ini dievaluasi kan ya. Kalau dikritik kan banyak pendukungnya yang marah gitu ya. Tapi memang harus ini menjadi sebuah catatan ya juga buat Coach Sintayong bahwa memang harus selalu dievaluasi dan PSSI juga harus berani untuk mengevaluasi kan. Iya. Artinya bahwa harus ada catatan untuk lebih baik ke depannya, tidak hanya untuk Sintayong kepada skuadnya, tapi juga untuk timnas kita ke depannya. Seperti itu ya, Bung Erwin ya? Harusnya ya, memang seperti itu. Jadi ganti atau lanjut? Gini, ada dua pilihan kan. Kalau misalnya ganti,
kita Indonesia itu masih harus menjalani kualifikasi Piala Dunia babak ketiga bulan Maret nanti. Ya, Coach Sintayong yang pegang, dan memang ini goalsnya yang paling utama kan itu, kasta tertingginya kan di situ. Ya. Kalau misalnya ganti, siapa pelatihnya yang menggantinya? Apakah bisa dengan waktu 3 bulan ini meramu tim? Ya kan mereka nggak kumpul terus-terusan gitu, orang mereka main di klub masing-masing. Kalau misalnya tetap, ya ini tetap ada resikonya gitu. Ganti juga ada resikonya, kalau diganti apakah lebih bagus kan belum tentu. Ya. Kalau misalnya tetap apakah lebih bagus, ya kita harus mengawalnya supaya lebih bagus. Caranya dengan gimana? Ya dengan evaluasi setiap pertandingan, setiap turnamen gitu. Misalnya nanti di kualifikasi ketiga setelah pertandingan pertama atau pertandingan kedua, kan kita masih punya 4 pertandingan. Setelah pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan yang 2 ini kayak apa evaluasinya gitu. Cuma itu kan juga beresiko karena waktunya kan nggak lama gitu kan ya. Kalau misalnya diubah susunan manajemen ataupun kepelatihannya. Ini nanti akan berdampak panjang malah ke belakangnya seperti itu ya. Oke, Bu